Let's go, kita lihat dulu si R15 V3. Come on. Oh my god. Gue gak bisa berkata apa-apa. Ini motor dari Thailand anjir. Ya. Bodinya pecah, stop lamp belakang juga chaos. Ya, ada kucing gambar fuck you, ini mungkin dia fansnya si Frankie ya kan. Jadi ini sebenarnya pecah teman-teman. Namun dibikin kayak airbrush down. Ini stangnya bengkok. Bagian dashboard sininya juga nggak ada. Hancur total. Nah teman-teman, jadi pembongkarannya gue ikut melakukan sedikit tadi. Yang sini tadi diikat pakai tali jemuran, yang sini pakai raffia. Ini terjadi patah mungkin teman-teman di sini. Jadi lumayan lah tingkat kehancurannya, patah. Jadi kita mau bawa ke bengkel cat. Dari hasil pengecekan, mesinnya ini masih normal 100%. Ada hal yang benar-benar kami tutupi dulu buat teman-teman, yaitu masalah pengecetan dan masalah parts-parts yang akan kita tempelin di motor ini. Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, hari ini konten Pimp My Bike di serial R15 V3 telah selesai. Nah, buat ngingetin aja buat kalian bahwasannya ada episode 1 dan episode 2 di mana motor itu pertama kali datang dan sampai hari ini, teman-teman. Dan banyak cerita yang mau gue ulas tentang motor ini ketika teman-teman Satgasnya ini melakukan perbaikan di motor ini dan melakukan modifikasi di motor ini. So, motornya udah di belakang. Let's go, kita buka. Oke, teman-teman, kita hitung sampai 3. Kita buka motornya. 1, 2,
Oke teman-teman Rox TV, jadi ini dia Be My Bike serial pertama R15 V3 Ryox CV. Gimana menurut kalian? Pasti banyak banget yang, bang harusnya begini. Nah, tapi kita garis bawahi dulu bahwasannya motor ini mengikuti konsep dari Anniversary R6 teman-teman, dimana konsepnya benar-benar kita maksimalkan untuk detail seperti ini. Namun karena ada beberapa perbedaan dari sisi shape body dan lain-lain, maka titik maksimal untuk R15-nya ada di sini teman-teman. Nah, walaupun memang banyak banget hal yang kita jalani teman-teman di motor ini, namun semangat teman-teman dari tim Be My Bike gak pernah nyerah teman-teman. Ya bisa semaksimal ini udah keren banget bagi kita. Sekarang kita ulas parts modifikasinya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu masalah di body teman-teman. Nah, satgas kita yang bertugas dalam sisi repaint yaitu dia, si Ilham. Nah, di sini dia memberikan sentuhan warna yang luar biasa teman-teman, mirip banget sama si R6 Anniversary. Dan nggak cuma itu tantangannya, bagian depan itu dirubah teman-teman. Pasti kalian nggak terlalu ngeh perubahannya. Ya, dari sisi lampu dibuat agak sedikit lebih sipit dan berbeda dari standarnya teman-teman. Nah, untuk mengejar tampilan lebih sporty, maka lampunya agak sedikit ditutup agar lebih cantik di bagian depan teman-teman. So, ditambah lagi adanya, kalian tahu sendiri di video sebelumnya di episode pertama, motornya itu di bagian depan itu sempat sobek teman-teman, atau pecah. Dan itu memerlukan banyak waktu banget untuk memperbaiki sampai dia jadi seperti ini. Karena untuk bagian depan itu sama sekali tidak diganti oleh satgas kita si Ilham. Tetap dipertahankan dan tetap dikondisikan dalam sisi fibernya. Jadi tetap dipertahankan ya teman-teman. Nggak diganti, udah ganti batok aja nggak. Dia tetap mempertahankan. Dan hasil kerja kerasnya luar biasa banget. Sedikit informasi aja untuk repaint body seperti ini itu menghabiskan biaya segini di K20. Dan untuk edit batoknya atau bagian depannya itu menghabiskan biaya segini. Balik lagi ke selera. Kalau tanya masalah lampunya gimana, lampunya masih berfungsi dengan bagus dan benar-benar masih kelihatan depan teman-teman. Jadi nggak mengurangi lampu itu bekerja. Jadi tetap bagus di bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang. Nah, memang dari sisi informasi tadi adalah semisal kalian repaint full body. Dan untuk batok, hanya batoknya aja ya. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian belakang. Bagian belakang itu nggak bisa dibenerin teman-teman, karena partsnya hilang dan ada beberapa yang pecah. Kalian tahu sendiri, di bagian casing belakangnya itu ada juga yang pakai tali jemuran waktu itu. Dan akhirnya kita perbaiki jadi sedemikian rupa. Namun ada beberapa bodi plastiknya yang harus diganti. Dan untuk bodi belakangnya R15 V3 itu menghabiskan biaya segini. Kita tambahkan sentuhan single seat agar lebih sporty, karena memang motor ini buat jomblo, bukan buat orang berpasangan teman-teman. Jadi Mimin nggak bisa pakai motor ini. So, harga single seatnya itu segini. Itu untuk bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut di bagian kokpitnya teman-teman. Nah, di sini adalah bagian yang sangat bisa dibilang agak sedikit panjang kita bahas. Yang pertama, kita ganti dari sisi dashboardnya. Sebelumnya kalian tahu sendiri, dashboardnya kosong adalah isi adalah kosong teman-teman, alias nggak ada. Nah, akhirnya dari si Ilham menginformasikan bahwasannya bagus sekali kalau dikasih sentuhan dari sisi-sisi karbonisme nih. Akhirnya dia pasang karbon di bagian sini teman-teman. Dan untuk harga karbon di dashboard R15 V3 ini menghabiskan biaya segini. Untuk bagiannya si Ilham mungkin itu aja. Sedikit tambahan satu lagi, untuk masalah velgnya dia juga repaint. Namun dia nggak mau pakai warna yang aneh-aneh, karena dia benar-benar mengkomitkan untuk fokus di konsep R6 Anniversary. Maka dikasih hitam teman-teman. Dan untuk repaint velg itu menghabiskan biaya segini. Nah, itu tugasnya si Ilham. Sekarang kita lanjut ke tugasnya si Panjul nih, si Fauzi nih. Ngapain aja sih di motor ini? Yang pertama, dia menyematkan master rem RCB S1 teman-teman. Dimana emang favoritnya banget dari K20 untuk setiap motor itu, kalau hitungannya tepat,
pas banget pakai master rem nih. Dan gue sedikit nanya, kenapa harus warna hitam? Kenapa nggak warna silver? Hitam lebih nyatu dan sesuai dengan konsep R6. Jadi nggak semua mas yang warnanya itu ngejreng-ngejreng itu keren. Tapi kita harus menentukan temanya, motornya ini seperti apa, sehingga implementasinya motor ini jadi kelihatan lebih soft dan ngena banget di hati. Dan seperti yang kalian tahu, harga master rem S1 RCB itu segini. Gak sampai situ aja teman-teman, untuk masalah hand gripnya disematkan juga RCB teman-teman. Selain memang enak, kalem, empuk, dan soft banget di tangan, ini juga harganya manusiawi banget. Dan untuk RCB hand grip itu menghabiskan biaya segini. Oke, si Panjul juga agak sedikit bergeser di koplingnya. Dia nggak tinggal diam di koplingnya, nggak mau pakai standar, dia sematkan juga kopling dari RCB teman-teman. Kenapa harus RCB lagi? Ya, biar sama kanan dan kiri dan hand gripnya. Jadi kalau kita lihat di bagian di bagian kokpitnya ini crunchy banget teman-teman, rata, rapih, dan bener-bener enak banget dilihat. Dan untuk harga koplingnya aja itu segini. Itu untuk bagian di kokpitnya ya teman-teman. Oke, langsung lanjut lagi. Nah, sekarang di bagian masalah perlampuan teman-teman. Saat si Panjul dan si Ilham diskusi masalah lampu depan, antara bodi depannya dirubah dan si Panjul juga sedikit ngeker-ngeker. Apakah ini nanti menghalangi dari sisi perlampuan duniawi atau tidak? Ternyata aman teman-teman. Maka dia tidak melakukan perubahan dari sisi lampu depan. Hanya casingnya aja yang dirubah oleh satgas kita yang si Ilham bagian repairing body. Nah, dia juga nggak tinggal diam untuk bagian lampu depan, akhirnya bagian chain dan bagian stop lamp dia rubah teman-teman. Untuk bagian samping dia pakai sen tempel aja yang simple dan harganya itu nggak terlalu mahal. Sen ini juga memiliki estetik yang bagus karena modelnya itu simple dan dibalut sedikit karet, jadi nggak terlalu berlebihan teman-teman. Dan kalau misalkan kalian pakai sen seperti ini, itu simple banget dilihatnya dan memang asik teman-teman. Untuk harga sen seperti ini segini, sen tempel ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian stop lamp. Ini yang unik. Karena kemarin si Panjul sempat cari bagaimana stop lamp yang pas untuk motor ini, untuk color motor ini, dia agak kesulitan. Akhirnya teman-teman dari K20 itu cari-cari, akhirnya dapat yang warnanya itu bisa berubah-berubah. Nah, sebenarnya dari rubahan-rubahan warna yang lain nggak terlalu digunakan, tapi yang digunakan hanya warna putih dari belakangnya. Jadi motornya itu dari depan dan belakang itu kelihatan sinergi banget dan kelihatan asik banget. Stop lamp 3-in-1 ini harganya segini. Dan warnanya itu bisa berubah-ubah kayak di video ini teman-teman. Jadi sebagaimana kalian mau menempatkan warna favorit kalian. Dan kalau desain itu bener-bener keren banget teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Panjul gak tinggal diem lagi untuk di bagian pergiran. Nah, karena kalau kita lihat kembali lagi ke konsep R6 Anniversary, itu bener-bener clean. Rantainya warnanya gold, gak aneh-aneh, dan bener-bener gearnya itu clean banget. So, yang paling simple dan yang paling manusiawi harganya adalah Triple S. Dengan full set Triple S itu menghabiskan biaya segini. Dan asalkan kalian nanti seandainya beli gear seperti ini, setidaknya kalian harus menyematkan waktu untuk ngerawatnya. Karena gear kalau nggak dirawat warnanya nggak akan seperti ini. Dan tentunya rantainya juga harus benar-benar dirawat, dijaga supaya kualitasnya juga tetap terjaga. Dan bagi gue ini adalah salah satu penempatan yang keren banget, yang pas banget, sehingga motornya ketika dari samping kelihatannya good banget teman-teman. Nah, sekarang adalah salah satu poin yang benar-benar bikin gue jatuh cinta sama R15 V3 ini, yaitu masalah penyematan dari sisi ban. Bagian depan dan bagian belakang memiliki dimensi ukuran segini, dan merek harganya segini. Kalian tahu sendiri kalau misalkan motor seperti ini atau sport, kita taruh ban yang agak sedikit lebih kecil, mungkin kelihatannya kurang bagus. Namun pilihan dari si Panjul tadi bener-bener ngebuat gue itu suka banget sama motor ini. Kelihatan dari belakang oke, dari samping oke, dan bisa dibilang hampir mendekati konsep R6 Anniversary itu. Ini pilihan yang tepat banget. Tentunya ulirnya juga nggak terlalu jack-jack banget. Ulirnya juga racing banget kelihatannya.
Oke teman-teman Rox TV, sekarang lanjut ke poin berikutnya, yaitu masalah footstep underbone teman-teman. Nah, dengan konsep yang sedemikian rupa, maka footstepnya pun harus kita ganti teman-teman. Jadi footstep ini kita ganti ke footstep B Pro teman-teman, footstep underbone B Pro. Ada merek lain nggak? Tentunya ada, tapi B Pro ini yang paling elegan menurut gue untuk si R15 V3 ini, dan harganya itu segini. Bang, tapi kan itu nggak punya opsi. Ya juga sih, tapi kenapa enggak? Motornya tetap aja kelihatan seksi pas udah pakai footstep ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalkan tadi udah ganti master rem dan lain-lain, tentunya selang remnya juga diganti nih. Selain buat performance-nya lebih bagus, juga tampilannya lebih elegan. Dan selang remnya itu menggunakan TDR, harga depan belakangnya itu segini teman-teman. Bang, fungsinya ya tahu sendirilah. Kalau misalkan pakai selang rem racing itu hencrotannya lebih berbeda daripada yang standar teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Dan gak sampai situ lagi, gue lupa menyampaikan bahwasannya waktu itu motor ini stangnya gini. Enggak, agak sedikit bengkok teman-teman. Nggak sedikit, banyak bengkoknya. Nah, maka dari itu Panjul juga mengganti, namun tidak diganti dengan stang yang racing. Dia mempertahankan stang standar aja. Kenapa nggak diganti racing? Footstepnya racing, kenapa stang yang nggak racing? Enggak juga. Semua tergantung bagaimana menilai titik kenyamanan bagi diri sendiri. Nah, ini disesuaikannya dengan gue pribadi, dan gue nyaman banget dengan stang standarnya agar nggak terjadi kementokan duniawi di sana sini teman-teman. Ya walaupun banyak opsi stang zaman sekarang yang bilang nggak kok, enak kok, ini kok 10 derajat juga oke kok, dan ini adalah opsi. Dan untuk stang standar itu harganya segini teman-teman. Standar aja udah keren kok, bagus. Oke teman-teman, nah inget nggak momen ketika whack? Ya kan, plat nomor yang ditaruh di tempat yang salah teman-teman. Sarung joknya bolong, dan sekarang udah kita ganti, tentunya pakai stylenya K20, bener-bener yang soft dan bener-bener nyaman, dan ini menghabiskan biaya segini. Oke, masuk ke bagian depan lagi. Bagian depan ada windshield teman-teman, yang tentunya diganti agar lebih garang motornya dan lebih asik dilihatnya dari depan. Dan untuk windshieldnya itu menghabiskan biaya segindang. Gimana menurut kalian? Oke, sekarang kita lanjut ke tugasnya si Panjul yang terakhir, yaitu masalah exhaust teman-teman. Di sini sedikit gue bisikin ke Panjul, bisa nggak kalau diinstal underbelly? Oke deh, dicoba. Dan akhirnya boom, seperti ini, dan suaranya kayak gini. Itu adalah suara dari silinser CLD Suck Series yang disematkan di motor R15 V3 ini. Gimana menurut kalian? Dan untuk harganya full system itu segini. Lebih kece sih. Memang ada sedikit perubahan dari sisi perbedaan dari yang pertama ya, konsepnya kan yang R6 Anniversary itu nggak underbelly, tapi di sini ganti gue pasang di underbelly karena ini ibaratnya kolaborasi aja ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan gue lanjut ngebahas masuk ke proses permesinan, dan ini tugasnya si Bos Alvin teman-teman untuk bagian permesinan. Setelah melakukan pengecekan, pembersihan, dan melakukan beberapa urusan lain tentang kabel-kabel dan lain-lain, diputuskan bahwasannya motor ini memiliki mesin yang sangat sehat, dan motor ini memiliki mesin yang tidak ada kendala. So, pas gue pikir-pikir lagi, berkali-kali mikir lagi, entah mau di-upgrade atau di-porting dan lain-lain, gue ambil keputusan mesin tetap standar. Akhirnya hanya dilakukan pembersihan dan servis dari sisi lain-lain, jadi tidak makan banyak biaya. Dan untuk biaya servis mesin itu menghabiskan biaya segini. Dan olinya kita pakai ini, harganya juga. Nah, itu dia. Oke teman-teman Rox TV, gimana menurut kalian di konten Pimp My Bike ini? Semoga bisa menyajikan suatu hal yang bikin teman-teman happy dan menjadi referensi buat teman-teman juga.
Oke, sedikit penjelasan untuk Be My Bike. Kedepannya kami akan memperbaiki cara kami menyajikan ke teman-teman. Mungkin agak sedikit lebih cepat dan prosesnya akan lebih detail, kalian bisa lihat dan lain-lain. Dan kita minta tolong banget ke kalian, tolong sampaikan di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Be My Bike ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke motor ini, total modifikasi motor ini dan restorasinya menghabiskan biaya segini. Lumayan banget tuh teman-teman. Nah, perjalanan teman-teman Satgas ini juga lumayan panjang banget teman-teman. Dia udah mulai dari motor ini yang peok sana peok sini dan segala macem, dan mulai perbaiki yang nggak bisa diperbaiki, ya kan? Kalau udah nggak bisa diperbaiki, dia udah gimana nih, akalin dulu dan segala macem untuk menghemat budget. Jadi kita benar-benar di sini men-treat supaya kalau teman-teman lihat ini nggak langsung asal beli-beli aja gitu teman. Kalian juga bisa melihat sesuatu part yang benar-benar ini tuh bagus loh, nggak harus part yang mahal, tapi part sini juga udah oke. Oh, kalau pecah gini tuh ternyata bisa diperbaiki ya, nggak perlu langsung ganti dan lain-lain teman-teman. Jadi semoga konten Riox TV di Be My Bike ini bisa membantu teman-teman dan tentunya bisa menghibur teman-teman juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan, and sampai ketemu di next Be My Bike.